dulu Ahokers dan anak abah ini nggak mungkin menyatu itu dalam kacamata politik ya. Gimana caranya kalian bisa gabung sama Ahokers? Ternyata perbedaan pandangan politik masa lalu ya tidak serta-merta menjadi musuh. Karena ini kan lawan, Bang, bukan musuh. Musuh itu kan saling meniadakan. Lawan itu kan saling beradu aja. Belum tentu bermusuhan. Memang saat Mas Anies menyatakan diri untuk mendukung Mas Pram itu, di teman-teman itu banyak sekali pertanyaan. Kenapa kok tiba-tiba Abah mah dukung Mas Pram? Harusnya Abah udah nggak usah dukung, diem aja, Bah. Diem aja udah, Abah nggak usah ikut-ikutan pilkada DKI Jakarta. Ini harus dilawan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita bisa buktikan bahwa kemufakatan jahat ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. Kita bisa melawan ini semua. Dan ini Jakarta. Jakarta itu kalau bisa dilihat kota perlawanan, Bang. Ada ketidaksukaan dengan endorsan yang dilakukan oleh mantan presiden yang dilakukan oleh ke Pak RK gitu. Ya ternyata Anies lebih berpengaruh daripada Jokowi maksudnya di itu Jakarta. Dia. Ya. Pilgub Jakarta telah usai dan kita sama-sama tahu bahwa gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi itu tim Ridho tidak jadi mengajukan. Peristiwa Pilgub Jakarta ini memang menarik, pemirsa. Jadi ibarat sebuah pertarungan itu adalah Goliat dan Daud. Ya. Seorang raksasa ketika melawan Daud yang hanya bermodalkan ketapel dengan 5 batu, tapi bisa mengalahkan Goliat yang tingginya saja itu lebih dari 2,9 meter. Pakaiannya saja 57 kg yang ada di badannya. Nah, itu juga kalau kita lihat anatomi politiknya, peristiwa Pilgub DKI itu menariknya adalah satu partai melawan banyak partai, kemudian mantan presiden juga terlibat di situ. Tapi tentu tidak hanya itu, pasti ada faktor-faktor lain juga yang membuat seorang Daud Pramono Anung itu berhasil memenangkan pertarungan yang demikian sengit di Pilgub Jakarta. Nah, hari ini kita mengundang juru bicara Mas Anies pada waktu pencalonan presiden sampai sekarang, dan juga masuk dalam juru bicara Mas Pram dalam tim untuk pemenangan Pilgub Jakarta. Namanya anak muda, Sami namanya. Siap. Selamat datang, Siap, Mas Sami. Makasih udah diundang. Ya, Mas Sami. Adilop. Siap. Kita lihat memang pertarungan Pilgub Jakarta. Itu Mas Pram mendaftar 28 Agustus, pilkadanya 27 November. Ya. Artinya punya waktu efektif 3 bulan lebih kurang. Ya. Nah, kemenangan ini banyak yang menganalisa, salah satunya ada kelompok anak abah masuk, ada kelompok Ahoker masuk, mantan-mantan gubernur Jakarta masuk, dan sebagainya. Semua bisa memberikan pendapat macam-macam atas kemenangan Mas Pram. Nah, yang ingin kita tanya kepada Mas Sami, salah satu kaumnya anak abah lah ya. Anak abah ini tanda petik. Itu kok bisa tiba-tiba menyatakan mendukung Mas Pram. Padahal sebelumnya ada isu yang berkembang, anak abah akan mencoblos semuanya. Anak abah akan memilih semuanya karena Mas Anies tidak jadi dicalonkan oleh PKS. Nah, menurut Mas Sami yang memang dari anak abah, apa yang sebenarnya terjadi dalam Pilgub Jakarta yang sedemikian menarik ini, sehingga anak abah memutuskan untuk mendukung Mas Pram? Kira-kira gimana, Mas? Gini, Bang. Ada 2 hal besar sebenarnya yang terjadi pada saat Pilgub kemarin. Yang pertama, kita melihat bagaimana kejadian Pak Anies Baswedan yang akhirnya gagal untuk dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Yang mana partai yang awalnya sudah mendukung tiba-tiba berbalik badan dan mendukung salah satu paslon yang memang menjadi Goliat tadi. Besar sekali kan, berkumpul di sana. Nah, hal itu kan memang terjadi karena kita bisa bilang bahwa ini ada kemufakatan jahat di dalam sana. Ada memang yang dipaksa dengan ancaman, ada yang dengan bujukan.
dari partai-partai yang memang awalnya sudah mendukung. Nah, ini ada yang mencederai aspirasi warga Jakarta. Aspirasi warga Jakarta itu kita lihat dari hasil survei. Hasil survei itu yang pertama Anies Baswedan paling tinggi, sekitar 40%. Kedua berapa persen? 40%. Oke. Terakhir tuh. Terus ada Pak BTP. Pak BTP itu sekitar 25-30%. Baru di bawahnya ketiga tuh ada Pak RK. Itu belasan persen. Nah, dari sana kita lihat ini kan aspirasi warga Jakarta. Tapi akhirnya dicabut itu semua, Bang. Mas Anies terpaksa tidak bisa mencalonkan diri. Dengan adanya pemufakatan jahat yang kita bisa bilang itu. Baru akhirnya berkumpullah jadi satu, gue lihat. Nah, pemufakatan jahat ini menurut kami ini sudah mencederai demokrasi di Jakarta. Akhirnya kita bisa menilai bahwa ini harus dilawan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus ikut campur dalam permasalahan ini supaya orang yang mempunyai otak ini semua punya efek jerah nanti ke depannya. Kita bisa buktikan bahwa kemufakatan jahat ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. Kita bisa melawan ini semua. Dan ini Jakarta. Jakarta itu kalau bisa dilihat kota perlawanan, Bang. Dan hari ini dibuktikan. Ya kan? Daud menang gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita berbicara itu, tapi ada satu jalan waktu itu memang untuk di MK. Di MK itu ada yang mengajukan untuk kota kosong. Jadi ada 3 paslon dan ada satu opsi untuk kota kosong. Diajukanlah itu JR ke MK. Tapi akhirnya di hari artinya dari 3 ini ngajukan JR ke MK tetap harus ada kota kosong. Harus ada kota kosong. Oke. Itu diajukan tuh di JR itu. Jadi kita memilih untuk tidak setuju dengan 3-3-nya. Tapi akhirnya di MK itu di hari Kamis setelah dianalisa dan diputuskan oleh MK nggak dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh MK. Lalu kita lihat dari 3 calon ini bahwa yang satu adalah hasil kemufakatan jahat yang memang mencerabut demokrasi dari keinginan warga Jakarta pada saat itu. Dan ada 2 lagi nih sisa terakhir. Ada Pak Darmo Pongrekun dan Pak Pram. Dan akhirnya kita melihat Pak Pram ini orang yang mau melunasi semua janji Mas Anies yang sudah dikerjakan dan mau dituntaskan oleh beliau. Dia udah datang ke Kampung Bayam. Kampung Bayam. Ini adalah suatu janji yang memang Mas Anies pernah ucapkan gitu. Bangunannya udah jadi tapi oleh PJ Gubernur tidak dikabulkan. Warga di sana dicabut dari asalnya dan dibuang. Tapi tidak digunakan bangunan yang sudah dibangun oleh Mas Anies ini. Mas Anies sudah bangun di situ. Sudah dibangun di situ. Tidak dimanfaatkan. Tidak digunakan untuk warga di sana. Akhirnya warga di sana tidak dilarang untuk tinggal di JIS itu, di depan JIS itu. Nah, Mas Pram datang ke sana dan berjanji dalam waktu 1 bulan akan mengembalikan warga ke bangunan yang sudah dibangun oleh Mas Anies itu. Lalu yang kedua, Mas Pram juga mulai dari city branding plus Jakarta kota kolaborasi akan dikembalikan oleh Mas Pram. Dan banyak sekali hal-hal yang Mas Pram ingin kembalikan itu. Dan kita lihat ini Mas Pram punya niatan yang baik. Dia seorang komunikator yang handal. Dia juga concern terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies kemarin. Dan untungnya juga memang Mas Anies melihat hal yang sama kan. Akhirnya beliau juga mendukung secara terbuka Mas Pram dan Bang Dul. Dan akhirnya disitulah kita sampaikan bahwa memang dari nilai yang kita bisa lihat bahwa Mas Pram ini memiliki nilai yang mirip dengan Mas Anies dan akan menjalankan semua program-program yang sudah dicanangkan oleh Mas Anies pada saat di gubernur kemarin. Gitu. Selain dari faktor itu, apakah nggak melihat faktor bahwa Mas Pram adalah maju itu kan bukan by design. Mas Pram maju karena MK memberikan kesempatan untuk bisa maju. Kemudian Mas Pram dengan latar belakang PDI Perjuangan juga partai yang tidak diberikan kesempatan untuk bisa memajukan calon. Mas Anies juga korban dari sebuah permainan sehingga sama-sama nggak bisa maju. PDIP nggak bisa maju, Mas Anies nggak bisa maju. Apakah karena ada perasaan nasib yang sama, merasa menjadi Daud? Marilah kita bersama-sama menghadapi Goliat ini, kira-kira gitu. Ada perasaan yang sama itu sehingga mungkin menguatkan kelompok atau jaringan anak abah ini untuk bersatu dalam penderitaan kan gitu nih. Orang kan lebih mudah kalau sama-sama merasa penderitaan. Betul. Yang kedua, itu kan banyak juga nih di bawah itu sebelumnya nih
anak abah juga mempertanyakan. Ada sebagian anak abah yang masuk duluan. Ya. Itu saya lihat di medsos tuh. Ya, betul. Itu kan diserang sama anak abah kok begini gitu. Padahal anak abah itu kan nggak hanya di Jakarta sebenarnya. Anak abah ini ada di seluruh Indonesia. Betul. Terbanyak khususnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Yang Mas Anies menang di situ. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga dipertimbangkan nggak sama Mas Anies bahwa tidak hanya persoalan Jakarta sebenarnya, tapi juga ada anak abah di luar Jakarta? Atau sebaliknya nih, bahwa Mas Anies lebih melihat bahwa Mas Pram ini juga punya nasib yang sama nih, sama-sama dipermainkan oleh Goliat. Kayak gimana? Betul. Mas Amin. Betul, memang yang pertama itu betul Bang, bahwa kemufakatan jahat itu dibuat untuk menggagalkan dua itu. Sepakat Bang, PDI dan Anies Baswedan. Akhirnya PDI tidak bisa maju dan Anies Baswedan tidak. Abang kalau misalnya kemarin di MK itu tidak ada putusan 7% itu, akan ada sekitar hampir 90 pilkada yang akan melawan kota kosong. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Bayangkan itu. Ini kan bahaya. Makanya ini kan harus kita lawan, Bang. Untungnya MK memutuskan itu. Dan untungnya alhamdulillahnya lagi rakyat semua ikut turun tangan. Melakukan aksi peringatan darurat. Untuk menjaga putusan itu kan. Yang tadinya mau dihajar di DPR. Nah, akhirnya dari sanalah muncullah. Baru berkurang. Kalau nggak salah masih ada sekitar 50-an ya. Sekitar 50-an dari pilkada yang melawan kota kosong. Nah, inilah memang harus kita lawan bersama-sama. Dan kebetulan memang visinya kan sama. Antara PDI dengan Pak Anies Baswedan. Dan memang kita mau menyehatkan demokrasi ini, menaikkan level demokrasi ini, supaya demokrasi ini tidak menjadi bancakannya segelintir orang. Demokrasi milik kita semua. Demokrasi punya anak bangsa, semua punya hak yang sama. Makanya kita melawan hal itu. Dan seluruh Indonesia betul. Mas Anies bukan hanya mendukung di Jakarta. Secara terbuka juga beliau mendukung di Jawa Barat. Pak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Begitu juga dengan Bu Lulu di Jawa Timur. Dia juga secara terbuka mendukung. Dan juga ada di kabupaten-kabupaten lainnya yang memang bisa Mas Anies mendukung Mas Syaihu di Jawa Barat. Walaupun PKS nggak mendukung di PKS nggak mendukung di Jakarta. Tapi Mas Anies tetap mendukung di Jawa Barat. Dan juga PKB Bu Lulu di Jawa Timur. Dan juga di pilkada-pilkada lainnya, entah itu wali kota Bandung, Mas Anies secara terbuka mendukung Mas Farhan. Farhan dari Nasdem. Farhan Nasdem. Juga yang ada di kota Madia lainnya gitu, ada yang di Depok, ada di Bekasi, dan sampai Sumatera, sampai Kalimantan semua. Kita mendukung beberapa calon Mas Anies. Cuman memang yang santer terdengar ya memang hanya Jakarta yang terlihat di sana. Jadi memang anak abah yang di seluruh Indonesia kemarin bantu juga memang akan disupport sama Mas Anies. Harus diakui bahwa anak abah juga memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam kemenangan Mas Pram. Nah, resiko politik yang mesti ditanggung anak abah bahwa anak abah menjadi simbol perlawanan hari ini. Anak abah ini bukan partai. Anak abah ini bukan sebuah grup yang terstruktur, sistematis gitu, kan enggak. Ini anak abah ini soal gagasan aja sebenarnya. Sebuah gagasan yang kemudian dianggap agak berbeda dengan pemerintah yang berkuasa. Risiko itu sudah dilihat nggak? Misalnya bahwa akan datang nih, ini kan untung menang nih, ya nggak, untung menang. Ini misalnya apakah anak-anak abah ini menyadari bahwa kita bukan soal ngelawan atau enggak, tapi ini soal gagasan untuk menyehatkan demokrasi, apapun akibatnya itu harus kita lawan. Maksudnya risiko itu apa sudah dipikirkan oleh anak abah? Sudah dipikirkan, Bang. Karena memang ini berbicara kita, demokrasi ini kan baru kita ketemu 5 tahun lagi, Bang, ke depan. Masih dalam waktu lama. Makanya inilah menjadi pertaruhan kita anak abah semua. Bahwa kita juga harus menjaga ini semua supaya nanti 5 tahun ke depan kita punya starting point yang pas di 5 tahun ke depan supaya demokrasi nantinya bisa lebih dijaga lagi. Nah, semua resiko itu sudah dipikirkan masak-masak. Bahkan ada juga calon yang sebenarnya pengen didukung sama Mas Anies tapi ketakutan nih mau didukung sama Mas Anies gitu kan. Takut jadi masalah. Takut jadi masalah gitu. Terutama yang memang dari partai-partai tertentu gitu kan. Nah, sebenarnya pengen tapi agak takut. Nah, sebenarnya risiko itu akhirnya banyak yang melawan hal itu karena memang merasa endorse-nya Mas Anies ini lebih bermakna dan lebih berarti, lebih bermanfaat untuk dia ke depan gitu loh. Nah, akhirnya kita melihat memang bahwa ya ini harus diperjuangkan apapun resikonya. Jadi now or never, Bang.
Kalau sekarang kita nggak pertaruhkan hal itu, ya mungkin 5 tahun ke depan nggak ada demokrasi, Bang. Bisa jadi 5 tahun ke depan nggak ada demokrasi. Ciri-cirinya udah kelihatan kan sekarang. Kemarin ada pidato di Golkar, ulang tahun Golkar kan, bahwa sebaiknya kepala daerah dipilih oleh DPR. Artinya tidak ada lagi demokrasi di bawah. Tidak ada lagi demokrasi yang seperti kemarin kita rasakan. Dan ini yang kita harus antisipasi bersama. Ketika demokrasi sudah dicabut dari rakyatnya, nah ini menjadi suatu tanda bahaya buat ke depan. Oke. Ini anak Abah yang sudah ikut memenangkan Mas Pram ya, di Jakarta. Itu apakah anak Abah ini akan terus ya menjaga agar Jakarta ini menyala? Karena kan gini, pilihan anak Abah ini tentu kan harus dipertanggungjawabkan dengan anak Abah seluruh Indonesia nih. Bahwa pilihan ini tidak salah. Ya. Nah, untuk menyamakan pikiran dengan Mas Pram, yang juga Mas Pram ini quote and quote kan walaupun secara pribadi mungkin Mas Pram dengan Presiden dekat, dengan Jokowi dekat, dan semua orang dekat lah. Ya. Betul. Tapi kan pada posisi politik hari ini Mas Anies gabung di situ, kemudian ada Ahokers juga gabung di situ. Itu kan paling tidak itu kan anak Abah ini harus berjuang agar pikiran-pikiran anak Abah itu tetap ada di dalam pergerakan Mas Pram dalam membangun negeri ini. Contohnya misalnya apa yang dilakukan Mas Anies soal keberagaman, ya, kemudian toleransi di kota ini, memanusiakan manusia, ya, termasuk Kampung Bayam. Apakah itu nanti dari barisan anak Abah akan terus terlibat dan mengawal Mas Pram ini, bukan sekedar memenangkan kemudian ya penting lu kalah, gua menang. Apa akan terus terlibat dalam proses pemerintahan 5 tahun ke depan? Yang pasti anak Abah ini kan memang banyak juga. Jadi anak Abah ini kan istilah ya Bang ya untuk para pendukungnya Pak Anies. Dan di dalamnya situ memang ada juga yang tergabung dalam organisasi-organisasi pendukung, komunitas pendukung. Ada macam-macam sekali, banyak sekali namanya, mulai dari yang usia muda sampai yang senior. Nah, masing-masing dari mereka nanti ke depannya memang akan ikut mengawasi, memonitor dari luar untuk apa yang sudah dijanjikan oleh Mas Pram harus dilunasi. Dan kami yakin Mas Pram akan melunasi semua janji-janjinya karena Mas Pram itu sedang membawa nama baiknya dan nama baik partainya. Dan ini sedang dipertaruhkan sama Mas Pram. Kalau misalnya memang nanti tidak dijalankan dengan baik, artinya nama ini akan tercoreng. Dan ini juga berdampaknya sistemik ke depan. Ya kan? Nah, ini justru menjadi cara untuk Mas Pram bisa bisa menumbuh kembangkan nama baik partainya dan nama baik dirinya, supaya nantinya ke depan orang bisa menilai bahwa Mas Pram adalah orang yang melunasi janji dan bisa diberikan wewenang dan amanah yang baik ke depan. Seperti itu. Jadi jadi pertaruhan untuk Mas Pram sendiri sih. Pilihannya ada di beliau. Ada yang menarik lagi dalam proses pilkada ini, pemirsa. Dulu Ahokers dan anak Abah ini nggak mungkin menyatu itu dalam kacamata politik ya. Tapi pada peristiwa politik Pilgub Jakarta ini antara Ahokers dan anak Abah itu bahu-membahu mendukung Mas Pram. Ini artinya apa? Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Mereka melupakan perbedaan visi yang tajam pada Pilgub yang lalu, tapi bersama-sama sadar untuk memenangkan Mas Pram sebagai simbol perlawanan. Nah, yang kita tanya sama Mas Sami hari ini, gimana caranya kalian bisa gabung sama Ahokers dengan dua kutub kimiawi yang berbeda? Gimana caranya? Apakah ada komunikasi di lapangan juga? Oke, atau sekedar polesan lipstik aja pura-pura nyatu atau gimana itu? Jadi gini, jadi memang ini suatu hal yang menarik Bang. Kita jadi pengalaman bagi kami sendiri gitu ya, para anak Abah yang akhirnya yang menjalani kehidupan dalam dunia politik gitu. Di berbagai segmen Bang. Kalau saya kan misalnya segmen jubir, saya harus berkumpul dengan para jubir dari Mas Pram yang juga dulunya dari kan pendukungnya Pak Ahok. Mungkin yang dulunya memang jadi lawan debat saya gitu kan, lawan politik gitu kan. Tapi akhirnya sekarang harus bersatu. Dan akhirnya kita ngobrol Bang. Bahwa ini dulu kita pernah ngobrol, pernah serang-serangan nih, pernah gini-gini segala macam, pernah adu debat segala macam. Tapi sekarang akhirnya kita bisa komunikasi. Begitu juga yang mungkin teman-teman yang bergerak di grassroots, yang akhirnya memang harus bahu-membahu di grassroots di Jakarta gitu ya, untuk bisa mengetuk pintu masing-masing pemilih gitu ya, untuk bisa meyakinkan memilih Mas Pram. Dan akhirnya
semua bisa berkolaborasi sendiri-sendiri, Bang. Jadi ini memang fakta bahwa yang kita harus tahu bahwa ternyata perbedaan pandangan politik masa lalu ya tidak serta-merta menjadi musuh. Karena ini kan lawan, Bang, bukan musuh. Musuh itu kan saling meniadakan. Lawan itu kan saling beradu aja. Belum bermusuhan. Benar bermusuhan gitu loh. Jadi memang ini sekedar jadi politik dan memang sekarang sudah ada di satu barisan di DKI Jakarta. Ya semuanya bisa tuh dengan mudah, nggak ada masalah. Saya juga komunikasi dengan Bang Ciko yang dulunya juga saya sering debat di TV gitu ya. Tapi di Pilpres dia di Ganjar, saya di Anies juga kita debat gitu kan. Nggak ada masalah, malah kita akhirnya begitu ngobrol ya banyak sekali visi yang sebenarnya bisa diselaraskan gitu loh di pilkada kali ini gitu. Bahwa memang ya lawan kita sama, Bang. Lawan kita adalah orang-orang yang mau mencederai demokrasi di Jakarta gitu. Oh, jadi bukan sekedar lipstik aja ini. Tapi di lapangan memang juga nggak ada masalah antara Ahokers ini ya. Nggak ada masalah. Akhirnya kita bisa dengan mudah mengetuk semua pintu gitu kan. Biasanya kan kalau kita ini kayaknya ini nih, ini kayaknya ini. Sekarang semua bisa kita ketuk bareng-bareng gitu, Bang. Oke, ini kan ada juga anak abah yang tidak juga mendukung. Ya nggak? Ya nggak bisa juga kita harus 100% ya. Betul. Dengan kelompok anak abah yang mungkin punya prinsip yang berbeda, artinya banyak saya dengar itu di medsos lah ya, terus ngobrol sama teman-teman lah. Dulu kan Mas Anies bilang kita tidak mendukung siapa-siapa ketika PKS gagal mencalonkan. Nah kemudian kok jadi mendukung Mas Pram, padahal PDI Perjuangan juga hampir mencalonkan Mas Anies gitu ya di terakhir. Yang dulu di podcast saya sudah menanyakan tuh sama Mas Ciko, ada nggak kemungkinan Mas Anies calonkan oleh PDI Perjuangan? Itu jauh-jauh hari. Karena nanti ujung-ujungnya ini pasti akan ketemu pada emosi yang sama gitu ya. Harapan kita dulu ketemu itu belum ada Mas Pram ya. Itu Mas Anies bisa calonkan oleh PDI Perjuangan, karena itu pasti menarik. Gitu. Nah, dengan suara-suara yang di anak abah yang juga berbeda, belakangan ini apa kemudian mereka memahami apa yang diambil oleh Mas Anies keputusan politiknya bahwa inilah yang terbaik dari yang baik lah, atau terbaik dari yang buruk. Toh kita harus, kalau kita membiarkan memilih kotak kosong misalnya, toh kezaliman Goliat akan terus jalan. Betul. Iya kan? Betul. Membiarkan Goliat atau kita stop Goliat. Kan itu pilihannya nih. Betul. Dengan kita tidak milih apa-apa, Goliat akan jalan. Nah itu ada nggak misalnya hari ini kemudian anak-anak abah yang lain itu masih bersuara berbeda atau memahami bahwa ini keputusan yang terbaik dari Mas Anies? Memang saat Mas Anies menyatakan diri untuk mendukung Mas Pram itu, di teman-teman itu banyak sekali pertanyaan. Kenapa kok tiba-tiba Abah malah dukung Mas Pram? Harusnya Abah udah nggak usah dukung, diem aja, Bah. Diem aja udah, Abah nggak usah ikut-ikutan pilkada DKI Jakarta. Abah persiapan aja buat nanti ke depan. Pilpres ke depan misalnya. Tapi akhirnya memang yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini harus diambil keputusannya. Dan sebagian besar mengerti bahwa memang ini harus diambil karena memang dia juga memiliki perasaan yang sama, gitu ya, memahami bahwa ya udah ini harus dilawan, ini adalah lawan kita dan ini harus dilawan supaya demokrasi Indonesia lebih baik lagi. Ada juga yang memang tidak memahami, tidak bisa menerima keputusan Abah itu. Akhirnya yang kecewa juga memang ada, gitu. Tapi memang kita sudah komunikasikan dan beliau juga beberapa memang ada yang masih memilih untuk kita tetap golput atau kita tetap gercos. Datang ke TPS tapi nyoblos segala-galanya, ada juga. Atau yang memang golput nggak mau milih. Dan itu akhirnya ditunjukkan sama angka ketidakikutsertaan dalam pemilu ini tinggi. 40 lebih sekitar 40% tuh. Itu kan juga jadi cukup tinggi. Karena apa? Ya karena mereka kecewa. Orang yang diharapkan tidak dicalonkan oleh partai. Nah itulah yang akhirnya menjadi kecewaan mereka dan kita memahami itu semua. Tidak memilih juga kan memang menjadi hak. Tapi mengkampanyekan tidak memilih itu tidak boleh. Tapi masing-masing memilih atau tidak memilih yaitu kita hargai sebagai hak demokrasi masing-masing. Tapi memang alhamdulillah sebagian besar teman-teman bisa dikomunikasikan dan akhirnya bisa ikut. Oke. Kemudian yang menarik lagi itu di kantong-kantong PKS itu kan Mas Pram menang. Ya. Walaupun survei itu mengatakan 50% pemilih suara PKS itu lari. Tapi kan ada ini mungkin ya tanda kutip faktor Mas Anies juga masuk di kantong-kantong PKS Jakarta Timur dan Selatan itu. Kemudian ternyata Mas Pram menang, ya.
yang itu sebenarnya bukan kantong PDIP juga, ya, itu kantong PKS. Nah, itu apa anak abang gempur juga di dua tempat itu, di kantong-kantong PKS, yang artinya bukannya kantong Mas Pram, kemudian anak abah fokus ke situ dalam strategi yang kemarin, atau seperti apa itu? Betul. Memang bisa dibilang ya wilayah selatan, timur, pusat itu kan memang jadi kantong-kantongnya Pak Anies kemarin ya. Dan ya, akhirnya memang itu juga menjadi salah satu tempat untuk digempur. Dan alhamdulillahnya juga endorsan, ya kita komunikasi ke sana gitu ya, teman-teman semua itu ya memang pada saat pilkada memilih PKS gitu ya. Walaupun bukan kader kan. Jadi sebagian besar pemilih PKS itu kan juga memang bukan kader. Tapi memang hanya memilih PKS. Tapi kan mereka tidak serta-merta dalam pilkada mengikuti apa yang PKS sarankan atau pilih gitu kan. Nah, akhirnya mereka juga menyatakan bahwa ya ada juga sebagian besar memang memilih PKS karena mendukung Pak Anies di Pilpres gitu kan. Nah, pada waktu Pilpres. Pada saat waktu Pilpres gitu. Akhirnya dia memilih PKS juga gitu. Walaupun memang PKS secara mesin ya luar biasa bagus sebenarnya kan. Nah, di sini memang menjadi sasaran, dan isu yang kita bawa dengan dukungan Abah dan alasan mengapa Pak Anies memilih Pak Pram masuk di mereka gitu. Masuk di logika mereka, dan akhirnya di sanalah Pak Pram bisa memenangkan timur, barat, dan pusat. Karena yang pertama itu ya ada mungkin faktor Pak Aniesnya. Yang kedua ya memang Mas Pram ini bisa dipercaya untuk bisa menjalankan program-program Pak Anies. Yang ketiga ada ketidaksukaan dengan endorsan yang dilakukan oleh mantan presiden yang dilakukan oleh ke Pak RK gitu ya. Karena memang Jakarta, kalau Jawa Tengah mungkin kandangnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi kalau DKI Jakarta ini belum tentu. Akhirnya dan itu juga menjadi faktor yang menentukan juga bahwa memang ya terakumulasi dan harus akhirnya mereka memilih ke Mas Pram dan Bang. Ya ternyata Anies lebih berpengaruh daripada Jokowi maksudnya di Jakarta dia. Baik Mas Ami, ini kan Mas Pram sudah menang ya. Tentu mungkin Januari atau tanggal 7 Februari akan dilantik sebagai gubernur. Nah, apakah kemudian di dalam pertemuan antara Mas Pram kemudian Mas Anies itu ada pembicaraan soal teknis misalnya, bahwa pemikiran-pemikiran anak abah itu akan dilibatkan ya di dalam pemberitaan ini. Misalnya tentu bukan pada jabatan-jabatan struktural, tapi mungkin dalam TGU UPP ya. Kemudian mengawasi BUMD yang dianggap bocorannya juga besar misalnya ya. Itu mungkin anak abah dengan pemikiran yang progresif ini, apakah diajak itu ikut membantu Mas Pram 5 tahun ke depan? Iya, anak abah memang banyak sekali yang berpengalaman khususnya di Jakarta dalam kepemimpinan Mas Anies kemarin yang akhirnya bisa mempercepat semua program Mas Anies di Jakarta. Tapi soal dilibatkan atau tidak sampai sekarang kita nggak tahu. Tapi yang pasti kemarin itu Mas Anies mendukung memang untuk memenangkan Mas Pram. Dan masalah dilibatkan itu ya sampai sekarang saya masih belum tahu, Bang. Tapi apapun itu ya kita yang penting sudah bisa memenangkan dan sudah bisa memberikan yang terbaik dalam pemenangan Mas Pram. Masalah dilibatkan kita masih belum tahu. Masalah deal atau komunikasi antara Mas Pram kita silakan aja. Serahkan. Penting kemenangan ini sudah bisa membuat hati kita senang lah. Baik, Mas Ami, ada sampaikan pesan nggak untuk para pendukung Abah dalam Pilgub kemarin? Ucapan terima kasih atau apa, silakan. Alhamdulillah para Daud kita bisa mengalahkan Goliat besar yang gemuk, tinggi. Tadi kalau bisa dibilang ratusan kilo pakaian, puluhan kilo pakaiannya. Itu memang didasari bahwa kita punya visi yang sama, kita punya tujuan yang sama. Kita sebagai anak muda, saya juga Bang, izin bahwa ini demokrasi yang harus kita jaga supaya pada saat di masa kita ke depan kita bisa memastikan kita, anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita bisa diwariskan demokrasi yang berkualitas, bisa diberikan pendidikan politik yang baik. Jangan kita mau diberdayakan dengan demokrasi yang palsu dan fana gitu. Jadi terima kasih atas semua dukungan teman-teman dan terima kasih atas semua yang sudah bekerja siang malam berkeringat walaupun dalam waktu yang singkat gitu Bang ya. Mungkin nggak sampai sebulan kemarin anak abah bergerak itu.
tapi akhirnya hasilnya bisa kita petik walaupun memang lawannya tidak mudah. Dan itulah memang pergerakan yang otentik, bukan pergerakan yang kosmetik. Ya, pemirsa, peristiwa Pilgub Jakarta ini itu menunjukkan bahwa kekuatan apapun yang dimiliki oleh kelompok atau seseorang itu tidak bisa mengalahkan kehendak masyarakat, kehendak rakyat yang menginginkan perubahan. Itu satu. Yang kedua, hikmah yang kita ambil bahwa di Jakarta ini semua itu mau dengan latar belakang suku, agama, ras, dan perbedaan apapun, tapi bisa bersama karena ketemu pada gagasan yang sama. Dan terakhir, musuh kita adalah kawan kita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Mas Edi. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Rio.